ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Temanya hari ini adalah Aku Berharga di Mata Tuhan. Percaya nggak sih adik-adik kalau berharga di mata Tuhan? Harus percaya ya. Nah, supaya makin percaya lagi, yuk kita ikuti dari awal sampai akhir. Ingat apa? Skip dong adik-adik. Oke deh. Selamat mengikuti ya. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan. Kita kembali boleh dipertemukan melalui ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota pada hari ini. Apakah adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk bersekutu bersama-sama? Apakah sudah disiapkan alat-alat tulisnya? Baik, kalau sudah, kita siapkan hati dan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Inang ingatkan, kita beribadah dengan duduk yang rapi dan manis, berpakaian yang rapi dan sopan, tidak sambil makan dan minum atau tidur-tiduran. Oke, baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Inang undang untuk adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami dan berilah pertolongan. Amin. Ibadah dilanjutkan dan akan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Berjumpa lagi dengan kita semua. Udah siap untuk beribadah? Sudah siap kak? Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Sudah siap ya kak? Kita sama-sama berdiri. Kita nyanyikan lagu pembuka kita dengan berjudul Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berhijaulah senang, harum semerbak lalu di padang, semuanya mengajak kepada Tuhan. Kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Lagi dari awal. Matahari bersinar terang, burung berhijaulah senang, harum semerbak lalu di padang, semuanya mengajak kepada kita. Kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Oke adik-adik boleh duduk. Sekarang kita akan masuk ke doa pembuka. Kita mau mengucap syukur. Mari kita ambil sikap doa. Kita nyanyikan lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi? Mari nyanyikan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, sahabat.
adik-adik kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus selalu baik. Terima kasih Tuhan atas berkat karunia yang Kau berikan Tuhan, karena pada hari Minggu ini Tuhan kami dapat berkumpul untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus berkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal tengah hingga akhir Tuhan. Tuhan Yesus berkati Tuhan untuk nanti kakak selama minggu yang akan menyampaikan firman, kiranya diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Abang Kevin. Coba aku sapa sekali lagi nih abis doa. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, Lagi ya. yes. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, Adakah sukacita siapa yang hari ini bangun-bangun pagi berdoa? Itu tanda kita bersukacita. Coba senyum, coba di kamera, senyum semangat. Yuk kita bangkit berdiri ya, biar semangat lagi ibadahnya. Kita bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Oke? Sama-sama. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhan aku bersyukur bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku nyanyikan, aku bersyukur bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita. Sekarang nyanyikan versi Bataknya ya. Goplas di Rohan, goplas di Rohan, rohau di ngolkot, di ngolkot, di ngolkot, di ngolkot, goplas di Rohan, rohau di ngolkot. Tokang di Rohan, mau lihat deh, goplas di Rohan, mari tolongi Tuhan dia. Mau lihat deh, goplas di Rohan, mari tolongi Tuhan dia. Wah, tepuk tangan sekali lagi. Wah, seru banget ya, hebat. Kayaknya adik-adik udah tahu selain lagunya bahasa Indonesia, ada juga versi Bataknya ya. Berarti kita kayak, istimewa banget Istimewa deh. banget, Bersukacita banget deh. Nah, sekarang karena tema minggu ini adalah apa? Aku Berharga di mata Tuhan. Nah, kita ini ada satu lagu pujian nih. Baru judulnya Ku Istimewa. Ku Istimewa. Karena Ku Istimewa itu berarti kayak kita tuh spesial. Berharga di mata Tuhan. Nih, coba ya, kita sama-sama nyanyikan. Kita mengikuti lagunya. Kakak juga ikuti dari sini ya. Kita nyanyikan ya sama-sama. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengan
pelajari ya. Jadi dicatat ya, judul lagunya itu Ku Istimewa. Nanti coba dicari liriknya, dicari video-video nyanyinya ya. Kita yuk nyanyikan lagi sekali lagi ya dari awal. Gampang kan lagunya, cuma 2 bait doang. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Itu hanya dengan apa kata Yesus. dia katakan ku istimewa. Dia katakan ku istimewa. Katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa Berharga di matanya. berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihi, Dia lahir dalam hatiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kayaknya adik-adik udah pada bisa ya. Nanti ibadah selanjutnya boleh deh kita nyanyikan lagi ya adik-adik. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan ya Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita bernyanyi Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman. Mari nyanyikan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Veronica Pakpahan. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak ajak adik-adik untuk melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pada hari ini Tuhan kami dapat berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami agar apa yang kami dengar, apa yang kami baca dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami. Tuhan juga berikan fokus pada anak-anak kami, anak sekolah minggu,
agar apa yang mereka dapat mendengarkan, melihat, membaca dapat mengaplikasikannya. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar dapat dimengerti untuk adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, hari ini firman Tuhan terambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Bisa dibuka? Markus 10 ayat 13 sampai 16. Sudah ketemu? Bentar, kakak belum. Oke, sudah. Kakak akan membacakan, adik-adik mengikuti dari rumah ya. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya adik-adik, firman Tuhan pada minggu ini bertemakan berharga di mata Tuhan. Seperti yang adik-adik ketahui, dari perikop ini kita akan mendengarkan cerita tentang anak-anak kecil yang datang menjumpai Yesus. Nah, untuk firman Tuhan hari ini ada 3 poin. Ayo, yang punya catatan di rumah bisa dicatat ya. Yang pertama, yaitu adanya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, ayo, siapa di sini yang rindu sama Tuhan Yesus? Wah, banyak ya, dengan sekolah minggu pasti rindu dengan Tuhan Yesus. Poin yang kedua yaitu adanya memahami yang salah tentang status anak-anak. Yang ketiga, Yesus adalah sahabat anak-anak. Nah, adik-adik, kakak mau membahas tentang poin yang pertama, yaitu tentang adanya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, adik-adik, ternyata tidak semua manusia itu merindukan Yesus. Alhasil, siapakah yang merindukan Yesus? Coba kakak tanya, siapa yang merindukan Yesus? Ya, benar sekali, anak-anaklah yang merindukan Yesus. Nah, adik-adik, adik-adik tahu nggak sih bagaimana kita bisa merindukan Yesus di dalam hidup kita? Kita harus senang, suka, dan mencintai Yesus. Supaya kita diberkati Yesus, maka kita harus punya hati yang merindukan Yesus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, tentang adanya pemahaman yang salah tentang status anak-anak. Maksudnya apa, Kak? Pemahaman apa? Pemahaman bahwa anak-anak tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Mungkin hanya orang dewasa saja yang bisa berjumpa dengan Yesus. Apakah benar? Benar tidak? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena anak-anak sekolah minggu itu adalah anak-anak milik Tuhan. Milik Tuhan itu sekecil apapun milik Tuhan pasti berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik, ada juga pemahaman yang salah dari murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik bisa lihat di ayat yang ke mana ya? Ayat 13. Nah, adik-adik, di situ juga kita lihat ya, ternyata kita juga kadang ada salah pemahaman tentang status kita. Contohnya seperti mohon maaf, yang mungkin yang cacat, yang disabilitas itu mereka itu tidak bisa berjumpa Yesus, tapi tidak, karena Tuhan Yesus itu menganggap bahwa kita semua itu berharga. Oleh karena itu, adik-adik yang di rumah walaupun memiliki kekurangan, jangan berkecil hati karena Tuhan Yesus tidak melihat itu. Nah, adik-adik tahu nggak sih kenapa anak-anak itu sangat berharga di mata Tuhan? Ada yang tahu nggak? Kenapa anak-anak sekolah minggu sangat berharga di mata Tuhan?
Karena anak-anak itu adalah seseorang yang sederhana. Anak-anak itu masih anak-anak yang polos, anak-anak yang apa lagi? Anak-anak yang apa? Tidak berdosa, anak-anak apa lagi? Pokoknya banyak lah ya. Nah, karena kepolosannya anak-anak itu, maka itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, poin yang ketiga adik-adik, tadi apa poin yang ketiga? Siapa yang nyatet? Ya, poin yang ketiga adalah Yesus sahabat anak-anak. Yesus adalah sahabat anak sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Yesus ternyata apa? Mencintai anak-anak sekolah minggu. Selain itu apa lagi? Yesus ternyata rindu dengan anak sekolah minggu yang senantiasa merindukan Tuhan Yesus. Betul sekali. Coba kakak mau tanya nih, apakah kalau misalkan kita di gereja, adik-adik pernah ke gereja orang dewasa kan? Nah, kalau di akhir ibadah ada Tuhan Yesus itu meletakkan tangan di atas kepala. Maksudnya apa sih adik-adik? Apakah tujuan Tuhan Yesus meletakkan kepala di atas kepala anak-anak? Ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Tujuan Tuhan Yesus adalah Yesus ingin merangkul dan memberikan apa? Memberikan sukacita kepadanya, kepada anak-anak, kepada orang yang datang kepadanya. Untuk apa? Untuk memberikan upah yang sangat besar, yaitu apa? Memberikan berkat. Benar sekali. Nah, adik-adik yang cantik dan ganteng, yang perlu kita ketahui dalam perikop ini, yang perlu kita ingat dalam firman Tuhan hari ini adalah apa? Bahwa Tuhan Yesus itu menginginkan jiwa-jiwa yang polos seperti anak sekolah minggu. Yesus ingin sebenarnya itu Yesus mengasihi anak sekolah minggu. Jadi anak-anak sekolah minggu yang di rumah yang sedang nonton YouTube ini, jangan pernah ragu, jangan pernah melewatkan satu kali pun ibadah sekolah minggu. Jangan pernah melewatkan satu kali pun berdoa kepada Tuhan. Entah berdoa makan, berdoa bangun tidur, berdoa berangkat sekolah, berdoain mama papa agar sehat dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Tuhan mencintai dan merindukan anak-anak sekolah minggu. Jadi anak-anak sekolah minggu jangan pernah melewatkan satu kali pun bersama Tuhan, karena itu adalah kerugian untuk kita semua. Kerugian untuk anak-anak sekolah minggu, kerugian untuk mama papa. Jadi kalian harus tetap harus tetap mencintai Yesus. Benar sekali adik-adik, kita harus ibadah terus menerus. Nah, adik-adik bolehlah nggak perlu kangen sama Kak Vero, nggak perlu kangen sama Kak Arga, atau nggak perlu kangen sama Bang Kevin, Bang Juanda dan lain sebagainya. Tapi ingat, lebih besar yang merindukan kamu adalah siapa? Tuhan Yesus. Benar sekali adik-adik, pokoknya bolehlah nggak usah rindu sama kakak guru sekolah minggu, atau mungkin bosen ternyata Kak Vero terus, Kak Arga terus yang mimpin sekolah minggu gitu. Tapi nggak apa-apa, adik-adik tuh nggak rindu sama kakak sama abang, tapi yang harus adik-adik tahu, Tuhan Yesus adalah yang merindukan adik-adik semua. Jadi ikutin terus ibadah sekolah minggu, jangan sampai terlewat satu kali pun. Karena di Alkitab pun ada tertulis, biarkanlah anak-anak datang kepadaku, di ayat yang ke-14, ya kan? Biarkanlah anak-anak datang kepadaku, karena kalian berharga di mata Tuhan. Nah, karena kalian berharga di mata Tuhan, anak-anak sekolah minggu, makanya jangan lelah-lelah untuk tetap berdoa, rajin berdoa, rajin ikuti ibadah sekolah minggu. Oke, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Selanjutnya kakak akan memberikan tugas untuk adik-adik yang di rumah ya. Tugas kelas kecil adalah begini, karena tema hari ini adalah berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu kakak meminta untuk anak-anak kecil, anak-anak kelas kecil memvideokan dengan mengucapkan misalkan Vero berharga di mata Tuhan gitu. Contohnya kayak Emma berharga di mata Tuhan gitu. Di videoin ya. Gampang kan?
Gampang, jadi harus dikerjakan dan dikirim ke guru sekolah minggu ya. Oke, untuk yang kedua, tugas untuk anak kelas besar dan anak pra-remaja ya adalah soal. Soalnya cuma satu aja kok. Coba catat ya. Soalnya adalah sebutkan tindakan-tindakan apa saja yang membuat anak-anak berharga di hadapan Allah. Sekali lagi ya. Sebutkan tindakan-tindakan apa saja yang membuat anak-anak berharga di mata Allah. Oke, cukup. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Boleh ditutup Alkitabnya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang dahsyat, Engkau adalah Allah yang sangat baik pada kami, di mana kami sangat berharga di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, oleh karena itu Tuhan, bantu kami Tuhan untuk jadi anak-anak yang selalu rindu akan hadirat-Mu, yang selalu rindu akan kasih setia cinta-Mu Tuhan kepada kami, sehingga kami tetap rajin berdoa, kami tetap rajin untuk mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Bapa, berkatilah Tuhan anak-anak kami yang menonton Tuhan, yang mengikuti ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan sehatkan kami semua, Tuhan panjangkan umur kami semua. Terima kasih Yesus, kiranya Tuhan firman Tuhan dapat kami serap dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur Bapa, haleluya, amin. Terima kasih untuk Kak Vero atas firman Tuhan yang pada hari ini. Untuk tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan adik-adik. Nah sekarang kita respon firman Tuhan dengan bernyanyi Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau mengumpulkan persembahan juga. Dipersiapkan adik-adik persembahannya. Mari kita bernyanyi Selamat di Tangan Yesus. Sambil mengumpulkan Selamat di tangan Yesus, aman peluknya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. lagu merdu malaikat. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman peluknya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Baik adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah bernyanyi memuji muliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah mengumpulkan persembahan untuk dipakai oleh gereja di dalam pengembangan pelayanannya di tengah-tengah jemaat kita. Dan ingatkan untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mengumpulkan persembahannya, persembahan bisa dikirimkan kepada bendahara gereja, ya, atau adik-adik sekolah minggu bisa sampaikan kepada papa mama supaya disampaikan ke gereja. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Inang-undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan doakan persembahan kita dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami
dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita adik-adik bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih.